Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen input, pemrosesan, penyimpanan, dan komponen output. Komputer pada dasarnya terdiri dari 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu komponen hardware, komponen software, dan komponen brainware. Komponen hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Sedangkan komponen software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Dan komponen brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja dengan hasil yang diinginkan. Tingkatan brainware terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Perangkat keras. Perangkat keras komputer atau disebut hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Ada 2 komponen dasar pada hardware. Yang pertama, komponen input, komponen pemrosesan, komponen penyimpanan, dan komponen output. Yang kedua, ada komponen unit utama dari CPU. Komponen perangkat input. Input adalah masukan, jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan berarti seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa 2 dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Contoh komponen perangkat input seperti keyboard, mouse, joystick, kamera digital, handycam, webcam, mikrofon, dan seterusnya. Komponen perangkat output. Output berarti luar, jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer, inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Contoh komponen perangkat output seperti monitor, printer, plotter, handphone, proyektor, dan speaker. Komponen perangkat pemrosesan. Central Processing Unit atau disingkat CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data dari perangkat lunak. CPU bisa disebut juga otak dari sebuah komputer yang dapat menjalankan program-program yang dijalankan komputer. Contoh komponen perangkat pemrosesan yaitu seperti prosesor,
motherboard, RAM, power supply, heatsink atau kipas pendingin, VGA atau video graphic adapter. Komponen penyimpanan. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu hingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan media penyimpanan awan. Contohnya seperti RAM atau memori, floppy disk, hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD. Komponen unit utama atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah perangkat komputer. Istilah CPU terkadang dinyatakan sebagai kotak atau casing yang di dalamnya terdapat beberapa perangkat keras seperti motherboard, hard disk, RAM, kartu VGA, kabel power supply, dan lain-lain. Padahal CPU sebenarnya adalah perangkat keras yang terdapat di dalam casing tersebut. Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Sejak pertengahan 1970-an, satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah diumumkan, digunakan, dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan CPU. Komponen CPU. Berikut ini terdapat beberapa komponen CPU terdiri atas unit kontrol, register, unit ALU, dan CPU interconnection. Unit kontrol. Unit kontrol yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit kontrol ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Sedangkan register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, aritmatika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. Dan CPU interconnection adalah sistem koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Fungsi CPU. Fungsi CPU seperti kalkulator
hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU untuk membaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, atau tape recorder. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu di memori fisik atau disebut MAA, yang setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada MAA untuk menentukan alamat data yang diinginkan. Bagian-bagian CPU. Casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain, serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Prosesor. Prosesor adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU. Central Processing Unit adalah suatu chip yang berupa IC yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, mengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Motherboard. Motherboard seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Bagian-bagian motherboard. Yang pertama ada soket prosesor. Soket adalah tempat dudukan atau tancapan pada motherboard. Dudukan ini berbentuk persegi 4 dengan lubang-lubang kecil, tempat melekatnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks 2 dimensi. Definisi sederhananya adalah soket sebagai konektor atau penghubung antara motherboard dengan prosesor. Yang kedua ada soket RAM atau slot memori, merupakan tempat untuk menempatkan memori pada motherboard. Kebanyakan motherboard memiliki slot sebanyak 3 atau 4 buah, tergantung dari chipset. Untuk memori SDRAM, soket DIMM yang harus dimiliki adalah soket 168 pin. Untuk memori jenis DDR, soket yang dipasang adalah soket 184 pin. Macam-macam random access memory. Yang pertama ada EDORAM. EDORAM memiliki slot memori. Untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM, dan RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Yang kedua, SDRAM. SDRAM merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data, memiliki kecepatan 100-133 MHz. RAM ini akan diletakkan pada slot SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB.
Yang ketiga ada DDR-RAM. DDR-SD-RAM mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama, dan terdapat jenis-jenis lainnya seperti DDR2-RAM hingga DDR4-RAM merupakan pengembangan dari DDR-SD-RAM, dan jenis ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini cukup besar hingga 4 GB per chipnya dan memiliki 184 pin. Yang ketiga ada Northbridge. Northbridge disebut juga dengan nama Memory Controller Hub. Perusahaan pembuat chipset yang menggunakan nama sebutan MCH ini adalah Intel, sedangkan AMD, VIA, dan perusahaan lainnya lebih banyak menggunakan nama sebutan Northbridge. Northbridge memiliki peran khusus yang sangat penting dalam suatu sistem motherboard. Northbridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphic controller atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke Southbridge. Dengan demikian, Northbridge bertugas mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP, atau PCI Express, dan Southbridge. Yang keempat ada Southbridge. Southbridge adalah bagian dari chipset yang mengontrol bus ID, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Southbridge berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung yang kecepatan lebih lambat dibanding jalur penghubung yang digunakan oleh Northbridge. Yang kelima ada PCI Express X16 yang berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Yang keenam ada PCI X1 yang berfungsi untuk menempatkan aksesoris seperti adapter, nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Dan yang ketujuh ada slot AGP berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Yang kedelapan ada slot PCI, slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang. Beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Yang kesembilan ada BIOS, memori permanen, tempat tersimpannya data penanggalan, serta pengaturan dari komponen komputer. Ke-10 ada CMOS baterai, berfungsi untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Yang ke-11 ada port SATA yang merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Dan yang ke-12 adalah port ID yang merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 ada port floppy disk yang berfungsi untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket. Yang ke-14 ada port powered atau ATX powered yang berfungsi untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Dan yang ke-15 ada back panel, kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Yang ke-16 ada port PS atau dual mouse yang berfungsi untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Sedangkan yang ke-17 ada port PS atau dual keyboard yang berfungsi untuk memasang keyboard biar dapat digunakan. Dan yang ke-18 ada port parallel
yang berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Yang ke-19 ada port serial yang berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Seterusnya yang ke-20 ada port SPDIF yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Dan yang ke-21 ada port FireWire yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture dan streaming video. Di 22 ada port RJ45 yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Dan di 23 ada port USB yang berfungsi untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru, menggantikan port paralel dan port serial. Dan yang terakhir ada port audio yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out.